سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Habib, tadi saya mendengar bahwa salah satu materinya istighfar itu boleh diniatkan pada orang lain. Terlepas hari ini ada juga pemikiran apakah bisa orang membaca Al-Quran yang dibacanya di sebelah mayit dan dikirimkan ke mayit itu, apa pahalanya bisa diterima? Karena saya mengingat bahwa kalau nggak salah itu di surat Al-Najm surat 53 ayat 39, itu kalau diterjemahkan bahwa seseorang manusia tidak akan memperoleh kecuali yang diusahakan. Hal ini mengandung makna menurut saya nih. Diusahakan itu apakah itu hanya sebatas anak, karena anak itu kan usaha dari kedua orang tua. Cucu pun juga hasil dari kedua orang nenek kakek kita. Apa itu bisa? Apabila membaca Al-Quran kita niatkan ke situ, ke mayit ini yang masih ada usahanya, jadi hubungan darah secara langsung. Karena di sisi lain, di hadis yang lain juga hadis sahih, amalan anak Adam setelah meninggal itu kan hanya 3. Di antaranya anak soleh, ilmu yang bermanfaat, dan amal jariah. Ini anak soleh dicantumkan lagi. Nah, yang saya pertanyakan kembali ke situ tadi, apakah kalau orang lain tidak ada hubungan kekeluargaan atau tidak menjadi garis yang diistilahkan usaha, itu bisa sampai apa yang dibacakan? Karena kalau saya melihat secara awam aja atau di orang-orang atau masyarakat awam, itu kalau ada kematian di sebelah jenazah membaca Al-Quran dengan niatan untuk dikirimkan ke si mayit ini. Apakah itu juga sampai ke situ? Itu pertama. Kedua juga membacakan Al-Quran ayat-ayat itu di pekuburan. Kan ada Pak, di pekuburan karet saya pernah lihat pakai baju takwa, pakai kopiah, menawarkan jasa pada pelayat. Kalau misalnya dia mau membacakan Quran, di situ dia bacakan di sebelah nisannya itu, tapi juga mengandung unsur uang. Itu apa juga sampai hal-hal macam gitu. Terima kasih. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, wa an laisa lil insan illa ma sa'a. Itu firman Allah bahwasanya tidaklah bagi manusia kecuali apa yang dia usahakan. Itu firman Allah itu berkaitan bahwasanya yang kita bakal dapat itu apa yang kita usahakan di dunia itu, kita petik hasilnya. Ya. Nah, hanya memang ada yang menarik tafsiran itu akhirnya melebar kemana-mana. Ya. Padahal sebenarnya wa an laysa lil insan illa ma sa'a, bahwasanya manusia itu hanya mendapatkan apa yang dia usahakan. Ayat itu memacu hamba-hamba Allah banyak melakukan amaliyah di dunia sebanyak mungkin, sebaik mungkin, sehingga dia mendapatkan hasilnya nanti. Lalu mengenai ada orang yang mendoakan saudaranya sesama muslim, sampai tidak sampai istighfar yang dia bacakan untuk saudara sama muslim, sampai tidak sampai kayak tadi ini kan ya. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik walil mu'minina wal mu'minat. Berarti boleh dan disuruh untuk beristighfar.
Nah, baca Quran, ada hadis Nabi, Iqra'u mautakum Yasin, bacalah atas Iqra'u ala mautakum Yasin, bacalah atas orang-orang yang telah meninggal di antara kalian Yasin. Ada hadis ini, walaupun hadis ini juga suka diperdebatkan tentang jalur riwayatnya, tapi ada juga ulama yang mengatakan ini hadisun sahih. Nah, ketika ada bilang bacalah terhadap yang mati Yasin, siapa aja boleh baca. Dalam bacaan tentang Yasin ini mengingatkan kita juga tentang akhirat, karena ayat-ayat di Yasin ini berbicara tentang ada jaza, ada balasan, ada ancaman Allah di situ, disebutkan di situ. Nah, jadi kalau kita membaca niatnya untuk kebaikan si mayit, boleh tidak? Boleh. Dan anjuran ulama baca Yasin, baca ayat-ayat Quran yang lain ketika datang takziah, daripada duduk ngobrol nggak jelas, lebih baik duduk baca Yasin. Karena kadang-kadang orang datang takziah duduk di luar, ngopi, ngerokok, bercengkrama, sedangkan ini dalam keadaan berduka. Dan lebih baik dia baca Quran, dan ketika dia baca Quran, selain itu baik buat si mayit dan sangat bermanfaat buat yang baca. Sangat bermanfaat buat baca. Di situ ada zikrul maut, di situ ada ingat akan kematian. Ya. Jadi nggak apa-apa itu baca, terutama anak-anak kandung. Memang hadis Nabi, iza mata ibnu Adam inqata amalu illa min salasin, semua terputus dari tiga, salah satunya waladun salih yad'ulah. Maksudnya anak solehnya itu terus menerus kan. Kalau kerabat kita atau tetangga kita muslimin muslimat, mukminin mukminat, itu kan hari itu ketika datang takziah saja. Tapi kalau anak itu, maksud hadis itu anak waladun salih yad'ulah, anak yang saleh yad'ulah, yang terus menerus mendoakannya. Terus tidak pernah putus, Pak. Mendoakan terus menerus. Gitu. Contoh lain, bahwasanya doa kita untuk mayit saudara kita yang mukmin walaupun kita tidak kenal, Allah kabulkan ketika kita sholat jenazah. Kita lagi berangkat umroh nih, habis sholat zuhur, kemudian kata imam, as-salatu alal mayyit. Kadang-kadang jenazahnya banyak, as-salatu alal amwat. Kalau bilang alal amwat berarti ini banyak nih, lebih dari 3. As-salatu alal amwat, kita langsung bangun. Ya, kita ikut. Kita kenal nggak? Kan nggak dikasih tahu dari negeri mana, dari negara mana, namanya siapa, nggak disebut juga, kenal juga nggak. Tapi kita bangun sholat, oke. Setelah kita sholat, takbir yang kedua apa yang kita baca? Takbir yang ketiga, takbir yang keempat yang kita baca apa? Doa nggak? Nah, kalau mayitnya banyak, Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Artinya apa? Ya Allah, ampuni mereka. Berikan rahmat buat mereka. Afiatkan mereka, maafkan mereka. Wa'fu anhum. Itu kan yang ajarkan Nabi. Kita doa, itu doa enggak? Doa. Yang ngajarkan siapa? Nabi. Berarti ada potensi mereka diampuni enggak? Karena kita minta sama Allah. Kenal aja enggak? Kenal aja enggak? Doa itu. Berarti mendoakan saudara kita sesama mukmin yang sudah mati memang disuruh, dan sunnah Rasulullah SAW. Sunnah. Karena di sholat mayit, di sholat jenazah kita baca itu. Kita baca. Ya, saya rasa itu. Mohon maaf sekali aja.
Apa itu dikiaskan antara doa dengan mengirimkan bacaan, Habib? Iya. Karena yang tadi saya maksudkan, saya membaca Quran untuk saya kirimkan ke pahalanya untuk si mayit. Kan beda kalau sama berdoa. Kalau saya mendoakan itu semua pun nggak ada kaitannya bisa. Tapi kalau itu apakah juga bisa? Terima kasih. Kalau yang mengenai mengirimkan itu saya kaitkan dengan hadis Nabi tadi. Iqra'u ala mautakum Yasin. Bacalah untuk yang mati di antara kalian Yasin. Yasin itu kan bagian dari Quran. Kan Quran, disuruh baca Yasin. Jadi makanya kenapa kebanyakan muslimin itu kalau ada orang meninggal dunia mereka bacanya Yasin. Karena ada hadis Nabi itu. Suruh baca Yasin. Jadi selain bermanfaat buat yang meninggal, bermanfaat juga buat yang baca. Gitu. Memang pandangan yang paling kuat ya, yaitu mendoakan waladun sholih. Maksudnya tidak banyak khilafiyahnya. Nah, kalau mengenai baca Qur'annya itu khilafiyah. Nah, ada ulama yang mengatakan tidak perlu, ada ulama yang mengatakan boleh berdasarkan hadis tadi Nabi itu Iqra'u ala mautakum Yasin. Gitu. Nah, hadir datang takziah, ada yang bilang datang lihat mayit selesai sudah, terus ikut pergi antar sholat jenazah, terus ikut ke pemakaman. Ya cukup. Ada yang enggak datang dia lihat daripada duduk-duduk ngobrol, dia duduk depan mayit, dia baca deh. Karena begini, yang duduk di sekitar mayit itu mayitnya tahu nggak? Tahu, kan rohnya lihat. Siapa yang duduk di sekitarnya, siapa yang sedang baca Quran, lihat dia. Lihat dia. Dia lihat siapa yang sholatin dia, lihat dia yang hadir siapa saja, yang imami siapa, lihat dia. Makanya kenapa dalam sunnah Nabi itu dianjurkan anaknya yang imami jenazah, biar orang tuanya tidak sedih. Lihat, kok anak saya mana ya nggak ada, kok dari DKM, kok Pak Al yang imamin gitu. Teman jogging paginya yang nemenin itu. Anaknya mana? Oh, anaknya di luar, duduk sama teman-temannya, kolega bisnisnya ngobrol asik gitu. Wallahu a'lam.